Kenapa banyak perceraian? Karena ketika masalah terjadi hanya dilawan dengan emosi, hanya diselesaikan dengan amarah dan kekecewaan. Dan ketika ditalak pun tidak menggunakan rambu yang benar. Jangankan menggunakan rambu yang benar, mayoritas orang yang mentalak istrinya nggak ngerti mana rambu yang benar, mana yang salah. Yang penting talak aja. Jadi udah emosi aja, udah nggak pakai ilmu. Mayoritas yang talak, coba cek di masyarakat, atau kita yang pernah mentalak istri misalnya, tanya, emang udah ngerti apa rambu-rambu talak sunnah atau talak yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa kriteria talak yang nggak diperbolehkan. Ada timingnya, ada waktunya, ada kondisinya. Ya wajar Allah nggak kasih solusi. Wong kita pakai emosi, kita pakai amarah, dan kita menghadapi masalah dengan kebodohan. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi tafsir dari Ikrimah, dari Asy-Sya'bi, dari Allah rahimahumullah menunjukkan bahwa bisa jadi solusi bukan di awal. Solusi bukan di ronde kedua, ronde ketiga, bisa jadi solusi di ronde ke-12. Atau kalau pakai analogi, solusi belum tentu di lap pertama, belum tentu di lap kedua, tapi di lap terakhir, di last lap itu baru Allah kasih solusi. Nah, sehingga nggak ada cara lain kecuali kita hadapi setiap lap dengan takwa. Dan semakin mendekati lap terakhir, takwanya semakin kencang. Yang terjadi mayoritas kita semakin mendekati lap terakhir semakin pesimis. Aduh, udah gagal deh, udah hancur deh, udah kayaknya aku nggak sanggup, udah nggak bisa. Dan terpancing melibatkan makhluk, bukan dekat ke Allah. Cerita ke A, cerita ke B, cerita ke C. Kita lupa bahwa manusia itu dzuluman jahula, Al-Ahzab ayat 72. Dan yang kita ceritakan itu belum tentu yang semuanya senyum depan kita itu semuanya baik sama kita secara tulus. Bisa jadi ada provokator, bisa jadi ada yang hasad sama kita, bisa jadi ada yang mancing di air keruh. Kadang-kadang bukan mancing di air keruh lagi, pakai bom ikan di air keruh. Jadi hancur-hancuran semua. Ya selesai deh. Coba kita tetap hold, cepat kita jaga diri kita, dan kita fokus ke Rabbul Alamin, fokus ke Al-Khaliq, ke Rabb yang mengatur ini semua. Fokus kepada Rabb yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Kepada Rabb yang berfirman, wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah akan kasih solusi. Allah kasih solusi. Sekarang misalnya sebagian bisnis jatuh dan seterusnya, bertakwalah kepada Rabbul Alamin, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita harus bertakwa. Kondisi kayak gini bertakwa, bukan emosi, bukan amarah. Nggak ada dalil dengan emosi masalah akan hilang tuh, nggak ada. Nggak ada dalil. Jangankan dalil, tanya orang yang nggak ngerti agama gitu ya, tapi punya pengalaman hidup dan seterusnya, tanya, emang ada dengan marah-marah, dengan emosi, kekecewaan itu masalah akan selesai? Enggak. Dengan takwa, dengan takwa, sehingga jemaah sekalian, setiap masalah harus kita hadapi dengan takwa. Dan arti menghadapi masalah dengan takwa adalah menghadapi masalah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Itu poinnya. Hadapi masalah dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ilmu. Itu yaj'al lahu makhraja. Karena takwa adalah keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jalankan perintah dan jauhi larangan. Itu semua itu. Allah perintahkan kita ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Udah jalani. Jadi kalau kita buat simpel, dengan kata lain, hadapi masalah dengan mengharapkan wajah Allah. Bukan kepentingan, bukan ego, bukan nafsu diri, tapi dengan mengharapkan wajah Allah. Dan yang kedua, on track.
sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Ada yang ngajak ke kanan, ke kiri, enggak, on track. Maka sekali lagi, masalah sepelik apapun, sampai kata Hakam bin Amr al-Ghifari, sampai kalau pakai bahasa hiperbolanya, itu 7 lapis langit dan bumi itu menghimpit seorang hamba, Allah akan kasih solusi dari celah-celah yang ada tersebut. Ini poin. Tapi siapa yang sabar? Siapa yang siap bertahan? Siapa yang minta pertolongan kepada Allah? Sekali lagi, bisa jadi solusi bukan di lap pertama, bukan di ronde pertama, tapi solusi di ronde ke-12. Ibarat pertandingan tinju atau lap terakhir. Dan seringkali kita berguguran sebelum sampai lap terakhir tersebut. Sebelum sampai ronde ke-12, kita udah jatuh KO, bahkan seringkali TKO, udah takut duluan, lempar bendera putih, padahal Allah siapkan solusi di ronde ke-12 misalnya. Itu tadi tafsirnya. Ada masalah rumah tangga, karena ini bab talak, ini konteksnya talak, masalah pelik, sampai pada titik harus menjatuhkan talak, tapi tetap bertakwa sama Allah, tetap berusaha ikhlas, on track. Makanya pakai talak sunnah, diperhatikan banget rambu-rambunya, kriterianya, maka Allah kasih solusi sehingga tidak terjadi perceraian dan dirujuk kembali.